Nah, yang gue bingung di sini, kalau misalkan orang mau berubah, ya kenapa? Biarin aja sih, elah gitu. Jangan sampai lo udah orang susah buat naik ke tempat yang lebih baik, terus lu jatuhin lagi dari atas gitu loh. Sesuci itu lo emang anjir. Halo, apa kabar, geng? Semoga baik-baik aja kabarnya, sehat-sehat keluarganya, masih di rumah aja karena ya sekarang kita semuanya harus di rumah karena virus corona ini. Dan jangan kemana-mana dulu sampai ya ada pemberitahuan kita bisa beraktivitas di luar lagi. So, jadi hari ini gue bakal ngebahas sesuatu yang trending. Gue nggak tahu deh sekarang masih trending apa enggak. Cuman beberapa hari yang lalu itu sempat trending di Twitter dan gue sempat ngebahas. Nah, jadi kenapa gue pengen ngebahas topik ini di podcast kali ini karena menurut gue ini sangat-sangat bikin apa ya? Bikin sedih, bikin apa ya? Bikin kesel, bikin marah gitu loh. Ngerti gak sih rasanya itu kayak gimana? Nah, jadi sebenarnya di Twitter itu gue jarang banget buat ngebahas sesuatu yang serius-serius karena di Twitter gue tuh biasanya nge-retweet lawakan-lawakan receh, terus nge-komen tweet teman-teman gue yang curhat tentang skripsinya, tentang ya tentang apa segala macamnya lah. Pokoknya buat main-main aja gitu loh. Nah, terus kemarin gue ngeliat tweet dari temen gue tentang topik ini dan menurut gue ini menarik banget buat gue bahas di Twitter waktu itu. Dan ya udah gue coba aja buat bahas di Twitter tentang tentang opini gue. Dan gue nggak tahu kenapa gue jarang banget di reply sama banyak orang, tapi di postingan gue yang itu, di tweet gue yang itu banyak banget orang yang ngekomen eh, ngekomen di postingan gue itu, di tweet gue itu. Dan komentarnya pun dari berbagai macam sudut pandang gitu loh. Ada yang mendukung gue, ada yang kontra sama gue, ada yang masih mempertanyakan gue nih ngerti apa enggak, ada yang malah nanya-nanya sebenarnya ini tuh apaan segala macam kayak gitu loh. Nah, jadi topik yang gue maksudkan di sini adalah Indonesia tanpa pacaran. Nah, jadi gue bahas sedikit dulu Indonesia tanpa pacaran ini apaan. Indonesia tanpa pacaran itu setahu gue, dulu gue pernah follow up banget Indonesia tanpa pacaran sekitar setahun yang lalu apa 6 bulan yang lalu gitu, gue lupa gitu. Jadi setahu gue, basically Indonesia tanpa pacaran ini adalah komunitas yang menjaga atau mengajak pengikut komunitasnya agar tidak berpacaran sesuai syariat Islam dan juga menyebarkan ajaran itu ke orang-orang luas. Udah setahu gue itu aja gitu loh. Terus kemarin gue juga sempat dapat informasi dari teman-teman gue katanya Indonesia Pemacaran mah cuman buat cuanin panitianya aja, buat jual merchandise apa segala macam. Ada juga yang bilang Indonesia Pemacaran tuh sebenarnya tempat aki-aki mencari ukti-ukti gitu loh buat pacaran lagi. Nah, ya gue nggak tahu sih itu sebenarnya yang bakal gue bahas di podcast kali ini bukan tentang si komunitas Indonesia tempat pacarannya itu. Gue ngomongnya ITP aja kali ya biar singkat. Gue nggak ngebahas tentang komunitas ITP-nya itu. Cuman gue ngebahas pemikiran netizen tentang ITP. Nah, jadi setelah gue bahas-bahas ITP itu di thread gue, di akun gue. Nah, gue kepo-kepo juga tentang ITP ini di trendingnya. Jadi gue klik hashtag Indonesia tanpa pacaran itu, terus muncullah tuh kan komentar-komentar netizen. Nah, di komentar netizen inilah yang bikin gue ya Allah bete banget gitu ngelihatnya. Pengen marah tapi nggak kenal nih siapa, pengen iya iya sedih banget sih gue waktu itu ngelihatnya. Jadi ada beberapa komentar netizen itu yang kalau menurut gue tolol ya, bodoh banget gitu loh. Nih gua kasih contoh ya. Jadi ada yang apa sih bilang Indonesia tanpa pacaran itu sama dengan FWB. Ngerti nggak lo? Jadi lu tetap bisa enak-enak walaupun tanpa status pacaran. Sebenarnya kan di TP ini tujuannya bukan buat enak-enak atau segala macam gitu loh. Intinya cuma buat eh
menegakkan syariat Islam aja gitu, bukan untuk diartikan sebagai FWB gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Indonesia ITP ini cuman buat orang-orang yang nggak laku pacaran. Nah ini ya Allah, kesel tau nggak? Iya, tujuan dari ITP ini kan bukan buat mencari pelindung di balik eh, gua nggak laku sama cewek terus gua pakai perisai ITP kayak gini, tapi kan tujuannya itu untuk ya balik lagi ke Islam kan. Terus orang ngomong kayak gini tuh kayak buat apa sih lu ngomong kayak gitu? Lu nggak dapet duit dari sana, lu nggak dapet followers, lu nggak dapet subscribe, nggak dapet endorse segala macem gitu. Dan buat apa? Nggak tahu gua kayak gitu loh. Nah itu yang kedua, dan yang ketiga nih, contoh yang ketiga yang bikin gua beneran pengen buat ngebahas ini lebih lanjut. Jadi komennya itu, jadi ada netizen yang ngomong sekarang aja ITP, kemarin mah bucin banget gitu. Nah, jujur aja gue sangat apa ya, sangat tersindir dengan komentar ini karena ya gue pernah ada di posisi yang apa ya, ya bisa dikatakan hijrah-hijrah kayak gitu. Dan gue ngerti banget perasaan ketika ada yang ngomong kayak gitu ke gue gitu. Em, jadi gini, gue breakdown nih ya maksudnya dia nge-tweet itu tuh kayak gimana. Sekarang aja ITP, sekarang aja Indonesia tanpa pacaran, kemarin mah bucin gitu. Jadi artinya, ini gue contohin aja ya. Jadi misalkan nih ada orang, dia kemarin nih bucin banget gitu kan, kayak pokoknya dia pacaran mulu tiap hari. Duduk di kelas berduaan, duduk di apa, pulangnya bareng, makannya bareng apa segala macam. Terus dia putus, terus dia ya istilahnya mau hijrah, mau tobat. Terus dia ikut ITP. Nah pas ikut ITP itu ada orang yang ngomong sekarang aja ITP, kemarin mah bucin banget gitu. Nah yang gue bingung di sini, kalau misalkan orang mau berubah, lu mau tobat, mau hijrah gitu kan, ya kenapa? Biarin aja sih, elah gitu. Kenapa lu harus komen-komen? Kenapa lu harus sindir-sindir gitu loh? Ibaratnya gimana ya? Kalau orang mau berbuat baik, kenapa lu harus alang-alangin gitu loh? Nih, gimana ya? Kasarnya, kalau misalkan kita nggak bisa berbuat baik, ya kenapa kita harus ngalangin orang berbuat baik gitu? Kalau misalkan kita udah nggak berbuat baik, terus ngalangin orang berbuat baik, ya buset, itu sesiap itu lu masuk neraka apa kayak gimana? Kayak lu emang life goal lu tuh neraka banget gitu loh. Jadi apa yang lu lakuin tuh emang tujuannya kayak buat ke neraka banget gitu loh. Kayak, aduh, ini orang nih, orang mau tobat. Terus lu sindir kayak gitu. Untungnya buat lu apa? Terus coba lu pikirin efeknya ke orang tuh kayak gimana gitu. Kayak misalkan kita bahas ke yang lain dulu, misalkan ke narkoba nih. Misalkan gue narkoba nih, gue narkoba terus nyolong duit buat beli narkoba pas segala macem gitu. Terus di satu malam pas gue lagi mau pakai narkoba, gue mikir ini kok gue narkoba mulu ya, kayak keluarga gue hancur, gue nggak dapat masa depan. Terus iya semua orang bakal malu yang kenal sama gue karena gue narkoba. Apa gue tobat aja ya gitu. Nah terus dia punya dua pilihan, antara dia ngelanjutin narkoba atau enggak dia mau tobat. Nah, terus setelah mikir-mikir segala macam, akhirnya dia beraniin lah buat tobat walaupun dia harus menanggung rasa malu yang gede banget kan. Nah, akhirnya ya udahlah dia udah mencoba untuk menjauhi narkoba, dia udah mulai berjalan untuk tobat. Terus ada tetangga gua yang ngomong, "Alah, sekarang aja baik-baik lu, kemarin narkoba mulu." Nah, gimana ya? Nih, lu tuh nggak tahu latar belakangnya dia tuh seperti apa sampai dia mau berubah untuk mau bertobat. Terus lu nggak tahu juga seberapa besar perjuangannya dia untuk meninggalkan hal yang sebenarnya enak tapi dosa. Ngerti gak lo? Nah, lu nggak tahu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Dan dengan mudahnya, dan karena nge-tweet itu emang gampang banget, ngomentarin orang tuh gampang banget tanpa lu mikir apa efeknya. Terus lu, tetangga gua ngomong,
Sekarang aja baik-baik loh, kemarin narkoba terus. Itu kan berat banget buat si orang yang mau tobat ini. Kalau misalkan contohnya tadi tuh, itu berat banget buat gua karena buset gua mau tobat nih. Kayak gua berat loh mau tobat itu. Gua harus menanggung malu yang sangat besar gitu. Bahkan keluarga gua aja sepertinya malu sama gua. Terus lu seakan-akan nyuruh gua untuk balik lagi ke narkoba gitu. Terus gua harus kayak gimana ya? Gue bingung. Gue mau tobat tapi kok orang-orang pada nggak suka sama gua. Nah, mungkin itu juga yang dia rasakan sama anggota komunitas ITP yang mungkin baru tobat abis itu lu sindir kayak gitu. Oh iya, sebelumnya gue juga pengen ngasih tahu kalau misalkan gua nih bukan orang yang kalau misalkan diajak kajian ITP gue bakal ikut. Kalau misalkan ada yang nyuruh gua daftar, gua bakal daftar. Kalau misalkan ada yang jualan merch ITP, gue bakal beli merch ITP gitu loh. Lu ngerti kan maksud gua posisinya di mana? So menurut gua kalau misalkan lu nge-tweet kayak gitu, coba pikirin lagi kira-kira dampaknya sama orang lain tuh apa. Dan kalau misalkan ya, misalkan lu beneran gak suka sama orang yang ikut ITP ini, kalau menurut gue ya udah, kalau misalkan komunitas itu masih sehat, enggak menebar kebencian, enggak meneror sesuatu, enggak apa ya, membuat kerusakan apa segala macam gitu, masih normal-normal aja lah gitu. Masih sebagai komunitas selayaknya. Ya udah, nggak usah diapa-apain, biarin aja gitu. Sebenci-bencinya lu ya udah biarin aja sih, kenapa orang tuh pengen berbuat baik gitu loh, walaupun terlepas nih ya dari orang itu misalkan pacaran abis itu ikut ITP abis itu pacaran lagi ikut ITP, ya udah itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama dirinya sendiri, tanggung jawab nggak dia udah mau hijrah udah mau apa segala macam gitu. Urusan buat lo itu nggak ada, kecuali dia adalah orang yang bener-bener lu sayang, orang yang bener-bener lu pengen jaga supaya dia nggak hancur. Ya kasih tahu yang bener. Misalkan nih dia pacaran habis itu ITP, pacaran ITP lagi. Pokoknya bolak-balik lah kayak gitu. Lu kasih tahu langsung, lu DM, lu WA atau lu telepon gitu. Bro, lu jangan kayak gitulah. Kemarin lu ikut ITP, sekarang masa pacaran lagi. Coba inget-inget tujuan lu putus kemarin apa, tujuan lu hijrah apa. Jangan lemah, jangan mudah terhasut, keep strong man, lu bisa kok apa segala macam. Lu semangatin men, karena gue pernah ngerasain di posisi kayak gitu. Dan ketika lu mendapat spirit dari teman lu tuh kayak, "Wah, anjir gila, ternyata gue tobat nih, gue apa ya, berbuat baik lagi nih, ada yang ngedukung men." Ya gue tahu gue bangsat banget, gue hina banget sekarang nih, tapi ketika gue mau mencoba untuk mendaki ke atas lagi untuk berbuat baik lagi, wah ternyata ada yang ngedukung gue nih, ada yang nge-support gue, itu tuh seneng banget men rasanya. Jangan sampai lu udah mah orang susah buat naik ke tempat yang lebih baik, terus lu jatohin lagi dari atas gitu loh. Sesuci itu lo emang anjir. Kayak aduh men, susah kayak gitu. Orang tuh susah buat mencoba untuk naik ke kebaikan lagi. Banyak banget yang dipertimbangin. Besar banget rasa malu yang dia harus pegang kemana-mana kayak gitu. Dan ketika lu ngejudge dia lagi, itu bakal serangan mental banget sih. Ya coba lah lu pikirin lagi ketika lu mau ngomong kayak gitu gimana. Dan ini kasusnya bisa diaplikasiin nggak di ITP doang ya. Kayak misalkan yang tadi gue contohin, mungkin ada temen lu atau saudara lu, ada siapanya lu yang ikut narkoba. Terus ya lu coba support dia supaya dia nggak kayak gitu lagi. Atau enggak misalkan ada orang-orang yang emang apa ya, butuh support dari lu karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ya lu lakuin support segimana lu mampunya gitu. Jangan malah ngejudge dia dengan hal-hal yang tidak baik gitu, karena em, ya mungkin lu ketika ngejudge kayak gitu, nge-tweet kayak gitu, lu dalam keadaan fine, keluarga lu normal, keuangan lu santai-santai aja gitu, masih terkontrol. Tapi di sisi lain, efek dari tweet lu itu besar banget buat orang, karena ya mental pasti itu yang keserang tuh. Gede banget itu impact yang bisa lu hasilkan dari sana. So, um,
apa ya, kesimpulan umumnya ketika lu nge-tweet sesuatu coba lu pikirin lagi efeknya buat orang tuh apa ketika lu ingin ngejas sesuatu, ketika lu ingin apa ya, ngeledek sesuatu, kira-kira itu tuh masih dalam kadar bercanda, kadar main-main aja, apa bisa sampai apa ya, sampai memperburuk keadaan. Ya gua ngerti sih untuk berpikir di setiap tweet itu apa ya, agak susah juga, pusing kan kalau misalkan mau ngetit nih, mikir dulu apa nih efeknya, apa nih segala macam gitu. Ya mungkin nggak selebay itu juga, cuman ketika lo nge-tweet usahain bertanggung jawab atas tweet lo itu. Jangan abis nge-tweet abis itu lepas tangan, abis nge-tweet lepas tangan gitu. Jadi coba aja sih lo ngerasain jadi orang lain tuh kayak gimana. Dan sekali lagi gua kasih tahu untuk bangkit dari keterpurukan tuh energinya nggak dikit, terus perjuangannya nggak gampang dan pilihannya itu sangat-sangat berat. So segitu dulu aja opini yang bisa gua sampaikan di sini, yang bisa gua kasih tahu ke gengs-gengs. Semoga bermanfaat dan semoga untuk orang-orang yang benar-benar apa ya, mengikuti komunitas ITP dengan tujuan utamanya ITP, ya semangat. Kalau misalkan kalian mau istiqomah, mau konsisten di ITP, ya konsisten lah men, karena apa yang lo lakuin itu menurut gue baik. Ya yaudah deh, segitu dulu aja. Gue juga bingung apa yang mau diomongin lagi. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue omongin tentang apa ya, tentang di hal ini, tentang eh kebangkitan dari keterpurukan apa sih bahasanya. Tapi kayaknya gua nggak bahas di podcast kali ini. Mungkin di next podcast apa sih? Di next podcast bisa gua bahas topik-topik menarik lainnya, tapi masih berkutat di bidang-bidang sini. Jangan lupa juga untuk dukung gua di beberapa platform di sosial media kayak di Spotify, di YouTube, di Instagram mungkin. Kalau misalkan kalian suka sama konten-konten gua, dan gue juga biar makin semangat lagi buat bikin konten baru yang semoga aja bisa bermanfaat, semoga aja bisa menolong sesama kita kayak gitu. See you next time. Bye bye.